Shalom, selamat pagi semua. Bersyukur kalau Tuhan boleh bawa kami kembali bertemu dengan saudara semuanya. Ini ada yang baru-baru masih unyu-unyu dari Indonesia. Ya, senang ketemu kalian. Belajar rajin untuk berkati Indonesia. Baik, siap untuk belajar? Haleluya. Tema kita ini tema tahunan, tema bulanan, tema 3 bulanan. Tahunan, Pak. Oh, tahunan ya. Jadi masih ada sebulan lebih kita menghidupi tema ini. Tahun kelimpahan anugerah. Kalau kita mendengar kata kelimpahan, itu langsung apa yang keluar di pikiran kita? Uang. Oh Tuhan, ampun. Nah, itu salahnya para pendeta. Banyak duit melulu. Mendengar kelimpahan kok uang. Siapa itu? Nggak tahu, jemaat itu yang ngomong. Maaf ya Pak. Oke. Ayo, ulang. Mendengar kata kelimpahan muncul apa? Berkat lagi salah. Melimpah. Ayo mikir apa? Ih, susah bener. Nafas. Mendengar kata kelimpahan langsung mikir lebih. Luber, lebih. Saudara, ini penting sekali. Kata lebih buat manusia dan buat binatang. Itu bedanya di mana? Kalau manusia punya lebih kelimpahan dan binatang punya lebih punya kelimpahan, bedanya apa antara kita dengan mereka? Cepetan. Suka bagi kalau binatang. Ya, suka bagi kalau binatang. Manusia disimpan. Ya. Nah, yang lain mikir, apa bedanya kata lebih kelimpahan buat kita dan buat mereka? Apa? Bisa menyimpan. Sederhana gitu. Kalau manusia punya lebih, bungkus. Enggak aneh. Betul enggak? Bungkus. Bawa pulang. Tabung, Pak. Tabung. Rohani sekali. Enggak punya tas enggak balik-balik ini. Iya. Lagi nganter. Oh ya udah. Tapi kalau binatang punya lebih, ditinggal. Betul? Dibiarkan. Karena mereka nggak punya kantong, nggak punya lemari, nggak punya tas. Betul tidak? Ini loh bedanya. Kalau Tuhan memberi kita kelimpahan apa saja dalam hidup ini, langsung kita ingat lebih. Dan kalau kita punya lebih, ayo bagi. Nah, pelit pasti nggak ada yang aman kok bilang suruh bagi. Telat aminnya. Bagi. Kenapa bagi? Ingat dalam perjanjian lama, ketika Papa memberkati Israel dalam perjalanannya dari Mesir ke Kanaan, ada makanan gratis namanya mana. Masih ingat ya? Dan itu hukum kekal. Artinya apa? Kalau sampai ada yang malas, tidak mau bangun pagi, besok ambil lagi. Dan mereka hari ini punya inisiatif nyimpan. Masih ingat jadi apa makanan itu? Busuk. Bahkan ada tuh berulat. Ada 2 pengertian di dalam konsep ini. Satu, Papa selalu ingin memberi kita yang fresh. Oh nggak amin. Yes. Telat lagi. Apa ini orang-orang? Fresh, segar. Betul? Yang hari ini. Maka itu dalam doa yang Yesus ajarkan. Bapa kami di surga, dikudusan namamu, teruskan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Stop. Kalimat yang betul begini, supaya bumi jadi sama seperti surga. Setelah itu, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya untuk
hari ini. Nggak ada kata buat besok. Nah, saya pernah mikir berapa puluh tahun yang lalu. Kenapa nggak lebih baik begini? Berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya untuk setahun yang akan datang. Loh, boleh nggak? Boleh. Papa bisa nggak buat itu? Bisa. Tapi kenapa tidak mau? Ada dua alasan. Satu, Papa ingin beli yang fresh buat kita. Amin. Kedua, ini yang luar biasa. Papa ingin ketemu kita tiap hari. Yes. Kalau diberi setahun, kita beli tahun yang akan datang. Betul? Lalu setahun itu kita kemana? Iya. Ini yang luar biasa. Nah, kata lebih, saya ulangi lagi, ada dua pengertian. Yang hari ini kita pakai untuk hari ini. Besok ada lagi. Amin. Nah, orang yang tidak percaya kalau besok pasti akan ada lagi, maka timbul khawatir. Besok ada nggak ya? Besok ada nggak ya? Ini luar biasa. Yang belum punya anak pasti ngerti ilustrasi ini. Apalagi yang punya anak. Suatu malam ada papa mama dengan 3 anak, mungkin begitu, terserah mau 4 mau 5 terserah. Pokoknya dengan anak-anak. Dan anak-anak itu masih di bawah 10 tahun umur. Papa mama berkata kepada anak-anak, anak-anak, papa mama nggak punya uang. Jadi kita nggak tahu besok mau makan apa. Tolong jawab. Kira-kira apa reaksi anak-anak mendengar jelas papa mama tidak punya uang, besok tidak tahu kita mau makan apa. Apa reaksi anak-anak? Ya santai aja. Sedih, itu yang belum punya anak. Santai saja. Santai saja. Anak-anak itu nggak pusing, cuek. Kenapa anak-anak nggak pusing dan cuek? Mereka langsung ada papa mama kok. Papa mama kan bisa cari lagi. Iya. Nah, maka itu yang jawab sedih tadi pasti belum punya. Serius, betul tidak? Betul. Anak-anak itu nggak pernah punya rasa khawatir selama mereka masih melihat ada papa mama. Ini luar biasa. Coba kita baca Matius 6 ayat 32. Pak Gembala mau kemana? Oh, periksa anak. Aman, banyak yang jagain kok. Kan babysitternya banyak di gereja ini. Ayo, mana ayatnya? Matius 6 32. Semua itu makan minum pakai ya. Di ayat 31 dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Nah, kita ini kenal nggak? Loh, kita ini kenal papa kita nggak? Kenal kita anaknya kok. Jadi kau cari nggak? Oh begini. Ya enggak. Ini bagaimana bacanya? Ulang ya. Semua itu makan minum pakai itu yang cari siapa? Bangsa-bangsa yang tidak mengenal pencipta alam semesta. Nah, kita kenal nggak? Kenapa kenal? Ya kenapa? Kenapa kenal? Karena dia bapak kita. Kita anaknya. Kenal. Ayo yang baru datang maju sini. Depan masih ada. Ini tolong remote AC semua, tumblernya siapa tinggi dan semua cepat. Depan. Tumbler siapa ini merah? Apa enggak kita jual? Ayo. Tidak apa-apa. Ya, share. Oke ya. Ayo kita lihat. Jadi kalau kita kenal Papa di surga, ikut cari nggak? Tidak. Ayo, jawab betul ya. Kenapa nggak ikut cari? Lihat kalimat ini. Akan tetapi Bapakku, ganti dong. Ulang. Akan tetapi Bapakku yang di surga tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Ini loh. Jadi kelimpahan itu artinya lebih. Yes. Kalau kita punya lebih, ayo kita bagi. Yeah. Jangan kita simpan sendiri. Amin. Berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya untuk hari ini. Yes. Ingat,
Baru seorang hamba Tuhan di Nabire, namanya Pak Edo, pernah kesini. Dia pernah mengajar hal yang luar biasa. Mengapa? Mintanya secukupnya, diberi lupa lagi. Dan kelimpahan itu loh. Kita kan mintanya secukupnya, our daily bread. Yes, yes. Makanan harian Yes, kami, yes, yes. artinya secukupnya. Kenapa minta secukupnya, Papa beri lebih? Untuk bisa berbagi. Iya, karena ada orang-orang di sekitar kita yang belum tahu dan belum punya Papa yang sebaik itu. Wow. Ketika ada kita di antara mereka dan kita minta secukupnya tapi diberi lebih, supaya kita bagi dengan mereka. Amin. Karena kalau kita tidak berbagi dengan mereka, berarti malam nanti ada orang-orang, anak-anak, orang dewasa, anak kecil tidur dengan kelaparan. Betul. Jahatnya. Jadi kalau gereja kita ini memilih kelimpahan anugerah karena ini, Yes. kalimat pendek ini, akan tetapi Bapakku yang di surga tahu. Bagaimana cowoknya? Sama enggak? Ayo cepat yang bisa bahasa Mandarin. Akan, ini kalimat dasar. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu. Bruto. 不是你问的天赋， Saya ngomongnya tak masalah. Sama enggak? Cepat saya tanya. Sama ya? Oke, dengerin baik-baik. Ketika anak-anak itu agak naik suhu tubuhnya, mereka masih lari-lari ya? Anak-anak masih. Siapa yang khawatir? Mamanya, papanya. Betul? Bajunya ada yang robek, celananya ada yang robek, sepatunya ada yang lepas atau bolong. Yang bingung siapa? Orang tua. Orang tuanya. Ini loh kalimat. Akan tetapi Bapa kita di surga tahu. Tahu apa? Bahwa kita memerlukan semuanya itu. Yes. Maka itu saya ulangi lagi. Murid-murid Tuhan Yesus itu jadi pelit dan tidak mau berbagi. Karena khawatir besok ada tidak. Padahal kalau anak-anak Nggak ambil pusing. nggak ambil pusing, nggak khawatir. Pokoknya ada papa mamanya. Iya. Ini loh saudara. Nah, kelimpahan anugerah Papa mau kita berbagi. Jadi percaya kalau kita minta secukupnya diberi lebih. Betul? Ya, yang nggak percaya saya buktikan. Kenapa kamu bunder-bunder? Oh nggak amin. Kenapa? Karena dimakan semua, gitu loh, nggak pernah maaf. Jangan marah, jangan marah. Loh, itu ada yang protes, ada yang protes. Yang protes ketahuan. Maaf. Oh, di belakang susah. Terus dia nol ya sini. Karena dia papa kita. Yes. Betul nggak? Ini luar biasa. Saya ulangi lagi. Apa saja yang Papa beri kepada kita, itu selalu lebih. Betul? Amin. Dia mengampuni kita. Apakah dikredit pengampunannya? Loh, saya tanya. Kalau Papa mengampuni kita, dikredit enggak? Tidak. Lunas, bahkan lebih. Yes. Ini luar biasa. Amin. Apa saja yang Papa buat itu selalu lebih. Berkelimpahan. Apa saja. Nah, di sini kita akan melihat. Coba kita lihat Lukas. Ya, Yohanes 15 ayat 1. Bagaimana konsep lebih itu? Yohanes 15 ayat 1. Akulah pohon anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Bayangkan pohon, gak usah bilang anggur, pokoknya ada pohon. Ya, kalau ada pohon pasti ada ranting-ranting. Yes. Betul? Lihat ayat 2. Dia pohon anggurnya. Ya, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya,
Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, Tuhan menciptakan pohon anggur itu unik. Justru kalau pohon anggur itu lebat daunnya, justru nggak berbuah. Nggak tahu hukum alamnya bagaimana, mungkin ahli biologi bisa menjawab. Maka itu supaya pohon anggurnya berbuah, maka yang nggak berguna kan dipotong, dibersihkan. Ayat 3. Ya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kalau sempat saya akan uraikan ayat 3. Kita lihat waktunya. Bersih. Saudara, kata bersih dalam dunia medis kesehatan itu detox. Tahu kata detox? Ya, membuang racun-racun radikal bebas dalam hidup. Dan kata detox, kata bersih di sini itu mencakup semuanya. Bahasa Inggrisnya cleanse, membersihkan total. Masih ingat di Indonesia ada dokter Terawan, itu dokter pertama di Indonesia yang bisa mencuci semua pembuluh darah otak. Itu luar biasa. Pembuluh darah otak kita ini halus, saudara. Tapi Tuhan memberikan hikmat kepada dokter Terawan, dan dia adalah anak Tuhan. Banyak teman-teman saya yang melakukan, apa sih istilah saya lupa itu ya, mencuci pembuluh darah otak. Jadi sehat, hidupnya luar biasa. Memang mahal. Nah, itu terbukti. Kalau Tuhan Yesus berkata, kamu memang sudah bersih. Ini seluruhnya, roh, jiwa, tubuh kita detox. Amin. Setiap hari, ya, walaupun kalau dibandingkan Taipei dengan Jakarta atau Indonesia, jauh lebih besar, lebih bersih udara ini di Taipei. Tapi sebersih-bersihnya udara. Istilah radikal bebas tahu ya? Iya. Yang kotor-kotor tetap masuk. Nah, dari situ Papa tahu dia menyediakan sebuah alat, sebuah cairan, sebuah cara, saya nggak ngerti, untuk kita bersih. Saudara jangan anggap enteng kata memang. Tahu ya, dalam bahasa Inggris kata memang itu artinya ya begitu. Sungguhnya ada bedanya nggak? Ada kata memang nggak? Memang begitu. Berarti sudah bersih oleh firman, oleh firman. Maka itu cintai firman Tuhan. Nah, sampai ayat 3, maka kita belajar begini. Ranting atau dahan pohon itu harus nempel, melekat nggak kepada pohon besarnya? Harus. Kalau tidak, mati. Nah, sumbernya yaitu surga, yaitu Tuhan kita, sumbernya. Pernah kering nggak? Tidak. Tidak pernah kering. Nah, masalahnya kalau ada di antara kita, hidup kita ini kering, cuma satu penyebabnya. Karena jauh dari sumber, nggak nempel. Maka itu dalam hidup kita sebagai murid-murid Yesus, supaya abundant grace, kelimpahan anugerah itu nggak putus-putus, nggak habis-habis, nempellah terus. Jangan saudara hanya, maaf, kalau sedang kebaktian di gereja seperti ini, saudara baru nempel, menyerah hadirat Tuhan. Lalu hari-hari yang lain bagaimana? Nah, ini yang kita mau pelajari dengan tema yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada para gembala saudara ini. Kelimpahan anugerah itu artinya harus terus nempel kepada Tuhan Yesus, pokok anggur ini. Oke, nanti kita akan kembali ke Yohanes 15. Apa sih anugerah itu? Apa itu kasih karunia? Ya, kita lihat Ibrani 12 ayat 15. Ternyata
kalau kita melepaskan diri dari kasih karunia, kemarin belajar hari Jumat betul ya? Ini lihat tuh, anugerah. Yo, belum. Ibrani, jagalah terus supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari grace, kasih karunia, anugerah. Di sini cumanya sama oh ini beda, entien. Apa bedanya entien dengan mengen? Ayo, tolong saya mau belajar bahasa Mandarin hari ini. Ayo. Oh, udah jangan minta sekali. Apa bedanya? Cepetan. Mengen dengan entien. Meng di depan. Apa? Mengen gimana? Langsung. Lebih. Lah kalau entien? Oh yang biasa. Nah ada beda ternyata. Saudara, cara Papa menjelaskan kepada kita tentang kasih karunia atau anugerah, itu justru dia beri lawan katanya yang jeleknya, yang negatif. Ya, betul. Kalau ada orang menjauhkan diri seperti pokok pohon itu, lalu rantingnya melepaskan diri, yang terjadi itu ngeri. Ya. Agar jangan tumbuh akar yang pahit. Wow. Bitterness. Sekarang saya mau yakinkan setiap kita, termasuk ngikuti via online hari ini, hati-hati. Ya. Penyebab semua kejahatan, penyebab semua perilaku kriminalitas, dan sampai ada penjara, penyebab pertamanya karena rasa pahit. Dan itu terjadi sejak dalam kandungan. Wow. Siapa pernah menemukan seorang, mungkin adik, kakak, teman, saudara, sahabat kita, dari kecil itu gak suka papanya, padahal papanya itu baik. Ini saya sering menemukan kasus papanya itu baik. Ternyata akar pahit itu tumbuh ketika anak ini dalam kandungan. Entah papanya buat apa, dan itu menyakiti hati mamanya. Begitu mamanya sakit hati pada bapaknya, pada suaminya ya, bapak anak ini. Anak ini dalam kandungan bisa ikut merasa. Dan nanti kalau dia lahir, walaupun masih bayi, saya menemukan beberapa kasus ini. Saya juga pertama, kok bisa? Ini anak kan masih bayi, kok bisa? Anak ini ikut merasakan gak sukanya mamanya kepada papanya. Anak ini ikut merasakan. Jadi begitu dia masih bayi, dia gak suka papanya. Kasus yang paling hebat yang saya pernah temui. Satu kali ada satu keluarga punya 3 anak. Waktu itu anak pertamanya sudah umur 12 tahun. Ya sekarang dia sudah doktor, ada di Melbourne. Nah setelah keluarga ini mendengar di suatu gereja di mana mereka ada, saya mengajar soal kepahitan ini. Selama saya ngajar, saya lihat ibu ini nangisnya itu nggak berhenti, walaupun tidak sampai terisak-isak. Saya pikir kenapa nih? Dan akhirnya setelah ibadah ada masalah, ya, setelah kebaktian selesai, mereka nungguin saya, suami istri. Nah suaminya ini bingung. Dia cerita, apa yang Bapak khotbahkan tadi itu kami alami. Anak pertama kami itu nggak bisa dekat dengan bapaknya. Nah logika saya, apa pernah sakiti, pernah dipukul, pernah apa? Yang jawab mamanya, enggak. Sejak dia lahir sampai umur sekarang ini, justru kalau saya lihat
kelebihan kasih si suami saya kepada anak pertama. Itu sampai membuat dua anak yang lain itu sempat tanya, kenapa papa beda dengan kamu? Wah, buat saya jadi aneh. Masa nggak pernah disakiti, kok bisa? Akhirnya saya minta untuk buat janji, saya ingin ketemu anak ini. Waktu itu anaknya nggak ikut. Kami janjian, lalu bertemu. Saya kaget. Anak ini sudah diberitahu dulu oleh papa mamanya, kalau nanti ada pendeta mau ketemu. Saudara, begitu pertama kali ketemu, yang dikatakan anak ini bilang, Om tolong kami Om. Saya itu sayang papa saya Om. Sambil nangis loh anak ini. Tapi saya gak ngerti kenapa kalau saya dekat dia atau dia dekat saya, itu ada rasa yang gak enak. Hah? Maaf ya, saya bilang papanya, jangan jawab, saya mau tanya anak ini. Coba ingat-ingat. Karena kasus ini kan saya harus tahu pasti pernah disakiti. Betul enggak? Kok sampai begitu? Tapi kalau lihat anak ini nangis kayak itu, pasti enggak pernah disakiti. Terus dari mana masuknya? Jawab jujur. Coba ingat-ingat. Jawabnya gini, Om saya ini sudah capek Om. Karena berapa orang mengatakan seperti itu. Saya ini capek untuk cari kapan saya pernah disakiti. Jawabannya, Papa itu orang baik sekali. Dari mana dong sumber kepahitan ini? Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan untuk tanya mamanya. Coba ingat 9 bulan 10 hari waktu kamu mengandung. Ada nggak satu kejadian yang membuat kamu sebagai istri itu nggak suka dengan suamimu? Saya cuma ngomong santai saja. Oh, saya ingat. Dan begitu mamanya bilang, ini reaksi wajah suaminya dan anaknya. Apa itu? Dengar. Waktu anak ini dalam kandungan menuju ke 3 bulan. Jadi masih 2 bulan lebih. Suaminya ini dapat promosi di perusahaan di mana dia kerja untuk di training ke Jerman. 9 bulan. Dan dengan janji begini begitu, pasti gaji akan lebih banyak. Ya, karena ke Jerman. Si istri senang. Tapi sesaat kemudian timbul hal gak suka dan marah. Jadi kalau nanti anakmu ini lahir, dalam hati dia gak ngomong ke suaminya, jadi kalau anak ini lahir, kamu gak ada. Pikiran jahat masuk. Kamu enak-enak di Jerman, aku setengah mati. Saudara, cuma dalam hati. Suaminya pun gak mengerti. Dan ini si istri ini ngomong, itu cuma sesaat. Saya kaget. Iya, nanti kalau aku melahirkan dia gak ada, aduh panas sekali. Tapi muncul hal baru. Itu cuma sesaat, nggak sampai 1 jam dia bilang. Gak apa-apa. Pasti di sana dia akan lebih. Nanti pulang punya jabatan tinggi, nanti gaji akan begini. Saya terima. Saudara lihat, ini yang saya temukan kata sesaat. Nggak sampai berjam-jam, apalagi berhari-hari. Buat saya ini pelajaran baru. Hanya mikir sebentar, kok enak kamu. Aku yang setengah mati di sini. Wih, setan bekerja. Itu dimasukkan ke hati anak. Catat, umur berapa bulan tadi? Belum 3 bulan. 2 hari lalu saya menemukan sebuah teori. Kalau ada seorang mama waktu masih remaja mengalami pelecehan, abuse, dan timbul sakit hati masih remaja, maka secara kejiwaan, ya, kalau saya ingin tahu, saya kirimkan linknya itu, pelajaran ini luar, baru 2 hari yang lalu dunia kedokteran menemukan apa yang dialami mama waktu masih remaja dan mengalami kepahitan, entah dilakukan oleh siapa saja, pokoknya mengalami kepahitan.
sampai dia menikah, dewasa, punya anak. Kemungkinan akan masuk ke alam bawah sadar anak ini. Wih, waktu saya baca itu lagi sudah berapa puluh tahun masuk. Nah, saya diskusi dengan seseorang. Memang dia paling suka kalau saya cerita tentang penemuan medis semuanya itu. Saya jawab dengan ayat ini. Oke, saya ulangi dulu. Saya baca dulu ya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan, agar jangan tumbuh akar yang pahit, baca yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang, meracuni banyak orang. Setoksik, sejahat itu kepahitan itu. Nah, sekarang kita lihat Yesaya 65 ayat 22. Yesaya 65 kok bisa? Dan ini biologinya, penemuan yang luar biasa. Hebat saudara, Bapak kita itu. Yesaya 65 ayat 22. Saya nggak baca, nggak uraikan semua, tapi ini saya baca lengkapnya. Mereka tidak, ini hiasan gereja ini bikin susah bacanya. Mereka tidak akan memberikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Kalimat ini, sebab baca, umur umatku akan sepanjang umur pohon. Stop. Semua kehidupan yang Papa ciptakan itu ada batas umurnya. Betul ya? Manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Anjing 11 tahun paling rendah. Ya, anjing bisa ada 14 tahun. Nah, saya nggak tahu bagaimana caranya biologi menghitung. Jadi 1 tahun umur anjing itu 7 tahun usia manusia. Jadi kalau saudara punya seekor anjing umurnya 11 tahun, berarti dia sudah 77 tahun. Maka itu sudah mulai tua. Semua kuda ada batasnya, babi nggak ada karena dimakan orang. Begitu bedanya. Maaf ya. Udah, siapa ya? Oke, lanjut. Lapar katanya Demon. Semua ada batas umur. Ternyata hanya pohon yang nggak ada batas umurnya. Jadi pohon itu bukan toge yang lain. Apa sebenarnya toge? Bukan pohon tomat, bukan pohon menau tahun ya. Kalau nggak ditebang dia akan hidup terus. Maka itu di beberapa tempat di dunia ada pohon yang sudah berusia ribuan tahun masih ada. Oke? Bukan itu yang kita mau pelajari. Ternyata kalau Papa berkata umur umatku, umur kita itu sepanjang umur pohon. Artinya kalau kita bisa menjaga hidup kita dengan baik, kita akan panjang umur terus. Ya, setuju. Saya lupa tahun berapa yang mengajarkan saya prinsip ayat ini. Umur umatku akan sepanjang umur pohon. Saudara cari, ada di Google, di internet, majalah National Geographic yang bulan Mei tahun 2003. Saudara cari 2003 2013 masa saya lupa. Ya, ada Terry coba bantu cari National Geographic Mei 2003 atau 2013. Waktu itu saya di sebuah airport di luar negeri, jalan menuju gate, ada iklan. This baby will be 120 years old. Hah? Saya tertariknya ada itu 2013 punya. 2013. Saya punya. Bulan Mei 2013. Saya beli berapa eksemplar. Saya bagikan ke teman-teman saya pendeta. Ini loh. Dan yang nulis bukan orang Kristen. Angka 120 itu hanya tertulis di Kejadian pasal 6. Tidak ada buku lain di dunia yang pernah menulis tentang umur manusia 120 tahun. Itu cuma Kejadian 6. Waktu saya baca
bisa cari ya. Begini teori itu yang ditemukan. Kalau manusia itu menjaga pola hidupnya, pola istirahatnya, pola makannya, manage mentalnya, pikiran, hati, emosi semua, ternyata komponen-komponen fisik manusia ini bisa maksimal 120 tahun. Kalau menjaganya dengan lebih baik, mungkin bisa lebih. Wih, saya kaget. Dan ini ayatnya. Pernah tahu? Di dalam pohon ada istilah bahasa Indonesia lingkaran tahun. Bahasa ilmiahnya kambium. Apa cunggunya itu? Apa? Nian lun. Nian tahun ya. Oke. Lingkaran tahun. Saudara, mutu gara-gara itu akhirnya saya buka. Waktu itu belum ada internet, jadi mau cari biologi, cari bukunya, nggak bisa cari di Google. Kaget. Jadi lingkaran tahun di setiap pohon itu para ahli bisa menemukan tahun keberapa di usia pohon ini ada musim kemarau yang panjang. Kalau musim kemaraunya panjang, lingkaran tahunnya sempit. Tapi kalau musim hujannya cukup, lingkaran tahunnya lebar. Saudara catat, ini memori kita. Maka itu dalam ilmu jiwa dibagi dua, alam sadar dan bawah sadar. Tolong pelajari, mana yang lebih besar volume untuk menampung memori, yang alam sadar atau bawah sadar? Bawah sadar. Itu dalam hitungan persentase, yang kelihatan itu cuma 10%, yang di dalam itu 90%. Dan ini manusia. Maka itu kalau saudara melihat seseorang kelihatan bagus, manis, baik, semuanya tiba-tiba dia jadi pembunuh. Hari ini saudara tahu, dia nyimpan kepahitan, entah di lingkaran tahun yang keberapa di hidup. Bahkan dalam ilmu biologi itu bisa ditemukan di dalam kambium itu tahun kesekian. Jadi gini, mungkin bisa lihat di internetnya, dari titik awal itulah tahun pertama pohon itu jadi. Dan itu akan dihitung oleh para ahli, ada berapa ratus lingkaran tahun, ada berapa ribu lingkaran tahun, dan itu umurnya. Dan bukan cuma itu, di setiap kambium itu bisa ditemukan di tahun kesekian di daerah itu ada wabah penyakit apa. Itu terekam di situ, saudara. Wih, waktu saya belajar, saya pegang kepala saya pegang dada saya. Jadi dari umur sehari saya dibentuk dalam kandungan mama, terjadi apa antara mama papa saya? Ini bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Maka itu saudara dan saya itu pribadi yang unik, bukan antik. Awas, tahu bedanya unik dengan antik? Kalau antik barang mahal, jualnya aja unik. Karena di dalam ini merekam semuanya. Saya tanya, ini pertanyaan mikir. Setelah mendengar sampai hal ini, kira-kira manusia itu lebih banyak menyimpan yang manis atau yang pahit? Saya persingkat saja. Pahit. Dan ini pekerjaan si jahat itu, merusak hidup. Ingat, sejak dalam kandungan. Waduh. Maka itu seorang hamba Tuhan hebat sudah meninggal, Pak Yakub Nawai di Indonesia. Dia pernah ngomong gini pada saya tahun 91 waktu kami sama-sama ke Eropa. Dia bilang saya, engkau ya, ternyata mengembalakan orang itu jauh lebih ruwet dari mengembalakan orang hutan. Saya kenapa Pak Yakub mengembalakan orang hutan cuma bawa dua hal, tongkat dan pisang.
Menggembalakan orang. Aduh, ini ruwetnya ini di sini. Kita satu orang, tapi di dalam ini ada apa? Maka itu salah satu kepahitan ini yang bahaya. Kepahitan yang kecil dibiarkan akan jadi dendam. Dendam dibiarkan akan jadi pembunuhan. Kalau dipersingkat. Maka itu Bapa menyediakan anugerah, katakan amin. Amin. Yang berlimpah. Yes. Supaya menghancurkan kepahitan-kepahitan hidup. Amin. Maka itu tolong, kalau saudara ketemu seorang, istilah asingnya toksik, tahu kata itu ya, agak sulit mencari dalam bahasa Indonesia. Saya nggak tahu cumanya apa. Ada orang yang toksik, ngomong pendek, nyelekit. Ada tak orang seperti itu? Nggak ngomong saja, lihat wajahnya. Maaf ya. Ada tak orang seperti itu? Iya, banyaknya. Contoh, dalam sebuah pergaulan, ya, sebuah komunitas, ada nggak orang-orang yang kita begini? Kalau dia nggak muncul pada waktunya, kita cari kemana dia ya? Kenapa? Betul, pernah dia ketemu seperti itu? Berarti orang ini bagaimana? Wah, kehadirannya membawa suasana surga. Tapi ada yang kalau nggak datang, syukur. Untung dia nggak datang hari ini, karena sangat mengganggu. Nah, setelah kita dengar fakta ini, mulai hari ini, tolong orang itu. Dan 90% orang ini pun nggak tahu penyebabnya apa. Sebab itu sudah terjadi sejak dia masih dalam kandungan. Ngeri, saudara. Maka itu firman Tuhan Alkitab ini hebat. Januari 78, tiba-tiba Roh Kudus membukakan rahasia ini. Coba kita lihat Markus 1. Ya, ini lari jauh. Januari 78. Yang di sini belum lahir semua. Oh, belum lahir 78. Yang benar. Oke ya. Iya, lihat. Mana? Markus 1 ayat 1. Oh, Nail, bukan Nail. Oh, Nail. Nah, tutup panci suasatunya sebelah. Oh, Markus 1. Mana Ramon? Jangan tidur ya. Ayat 1. Markus 1 ayat 1. Nail kemana? Oh, ini dia. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Tuhan itu. Tentang siapa? Yesus Kristus. Jadi seharusnya setelah itu Markus menulis tentang siapa? 2, 3, 4. Cepat, tentang siapa? Jelas tentang Yesus, tapi dia enggak lihat ayat 2. Lo mati ya? The prophet Isaiah. Tunggu. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau yang akan mempersiapkan jalan bagimu bagi Yesus. Ini tentang siapa? Yohanes Pembaptis. Tolong ya. Maka itu kalau ada yang belajar psikologi, saudara bersyukur kepada Papa di surga. Saya nggak pernah kuliah psikologi, tapi dari Alkitab saya belajar banyak hal tentang psikologi, tentang psikologi. Saya kaget. Loh, kenapa yang ditulis tentang Yohanes Pembaptis? Kan Markus berkata, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Tuhan itu. Saya percepat. Ternyata tidak ada orang bisa terima Injil kalau jiwanya nggak disembuhkan dulu oleh pelayanan Yohanes Pembaptis. Setuju. Ya.
Amin. Nah, tahun itu saya baru mengerti ada istilah inner healing, kesembuhan batin. Nah, terus dunia ilmu pengetahuan bertambah. Siapa pernah dengar istilah ini, inner child? Ya. Apa itu cumunya? Jadi ternyata masing-masing kita manusia itu membawa pribadi kita waktu masih anak-anak. 5 tahun pertama kita hidup itu ditambah setahun ukurannya. Maka itu orang Tiongkok menghitung usia manusia itu ditambah setahun. Sebab buat nenek moyang orang Tiongkok, dalam kandungan itu sudah dianggap hidup. Maka itu bicara show pasti ditambahi 1 tahun. Dan saya setuju. Jangan dianggap enteng bayi-bayi dalam kandungan. Mereka merekam semuanya. Ya. Maka itu teknologi makin canggih. Tiap hari saya belajar menemukan penemuan-penemuan luar biasa. Dan Alkitab sudah mendahului sebelum ilmu pengetahuan itu ada. Ini buktinya. Apa yang ngerjakan sungguhnya? 内在小孩， Aduh susah. Nature 内在 Xiaohai, anak kecil di dalam ini. Itu merekam semua. Ada orang pengen menikah tapi takut menikah. Kasihan orang seperti itu. Dia belum sembuh masa lalunya sejak dalam kandungan. Saudara, pokoknya setelah tahu firman ini, jelas saya nggak akan bicara semuanya, bisa pulang besok pagi nih. Tapi simpannya, cari rahasia. Wih, ini kita harus diperiksa kambium kita per lingkaran tahun. Ada apa. Wih, hebat Bapak kita. Saya percepat. Yesaya 40. Untuk membuktikan Markus 1 ayat 2, itu Yesaya pasal 40. Dan dari antara semua kitab, 66 kitab perjanjian lama dan perjanjian baru, maka kitab Yesaya itu paling banyak tentang psikologi. Dan saya kagum pada Yesaya. Yesaya 40 mulai ayat 1. Jadi untuk menggelontor, tahu kata menggelontornya? Ya, seperti dokter Terawan menggelontor semua saluran darah, pembuluh darah di otak yang halus itu banyak kerak-keraknya, banyak kotorannya. Maka untuk menggelontor semua yang enggak baik, toksik apa saja di hidup kita sejak kita masih dalam kandungan, maka Tuhan memberi kita abundant grace. Amin. Kelimpahan anugerah itu terus menyuci hidup kita. Hiburkanlah umatmu. Demikian firman Tuhanmu. Saya tanya, berarti umat Tuhan sedang alami apa? Sampai 2 kali kata hiburkan, cepetan. Berduka, kesedihan, sakit. Maka itu dia menghibur. Ayat 2, tenangkanlah hati Yerusalem. Kalau Papa berkata tenangkan, berarti jiwa kita sedang apa? Kacau, gelisah, bergelora. Tenangkan. Dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir. Dalam ilmu jiwa, perhambaan ini dipres. Muncul kata depresi, stres, itu tekanan semua. Wih, firman Tuhan ini luar biasa. Sudah selesai, berakhir. Terus Bapak, Salahnya Nah. sudah diampuni. 80% penyebab orang mengalami gangguan kejiwaan bukan gila. Itu karena guilty feeling. Rasa bersalah yang tidak habis-habis. Dan ini dia. Sampaikan kepada umatku, kesalahannya telah diampuni. Amin. Wih saudara, pengampunan itu mutlak. Anugerah itu adalah pengampunan yang berlimpah-limpah. Masih ingat berapa bulan yang lalu Indonesia gempar karena ada 2 istilah. Salah satunya paling langka, abolisi. Masih ingatnya? Kasus berapa, kejadian berapa menteri. Nah di situ saya banyak menerangkan
Hampir nggak pernah didengar kata abolisi. Ya, itu pun bahasa Indonesianya sulit dimengerti. Lalu yang kedua, yang satu dapat abolisi, yang satu dapat amnesti. Kalau amnesti kita sering dengar, artinya pengurangan hukuman. Abolisi itu membebaskan, bukan pengurangan. Bayangkan, yang Papa buat atas kita, yang mana? Abolisi. Itu artinya dibenarkan. Orang susah tidur, itu karena dua hal. Satu, banyak pikiran. Dua, lapar. Betul tidak? Itu susah tidur. Nah, yang paling sering yang mana? Jangan lapar, awas kamu ya. Yang paling sering gak bisa tidur karena beban pikiran. Betul gak? Ingat masa lalu, ingat masa lalu. So ingat masa lalu, ingat mantan, lagi rucan, lagi hidup kayak begitu. Oke ya? Nah itu sudah diampuni semua. Oke. Sebab Yesus, saya ganti, telah baca, menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat. Jadi semua kejahatan kita, semua dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus 2 kali lipat. Amin. Cuma satu yang amin. Amin. Ini kelimpahan anugerah. Yes. Jadi Tuhan cuma minta satu. Kalau saudara dan saya kelimpahan anugerah, berarti kita kelebihan pengampunan. Betul? Kita harus buat apa? Nah yuk, kalau kita kelebihan pengampunan, kita harus buat apa? Cepetan. Bagi. Ampuni semua orang. Bahkan saudara, kalau ada orang kita nggak kenal, nggak buat apa-apa, ampuni saja pokoknya. Betul. Loh serius kok tertawa? Ada firmannya. Oke nanti ya, ingatkan saya. Lanjut ayat 3. Masih Yesaya 40. Ada suara yang berseru-seru. Saudara ingat, kalimat ini hanya bisa dimengerti di zaman kerajaan-kerajaan dulu. Kalau ada berita dari raja, maka ada utusan dengan kuda dan pakai trompet. Mereka berseru-seru sepanjang jalan. Masih ingat ya? Ini kisah dari zaman kerajaan dulu. Apa yang diserukan? Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Yahweh, untuk Yesus. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Tuhan kita. Saudara bisa bayangkan? Lurus. Tadi malam saya belajar, saya baru tahu Roma, kerajaan Romawi itu ternyata membuat jalan sepanjang 400.000 kilometer. Hampir semua benua diceritakan bagaimana cara mereka buat. Dan kira-kira 60% jalan itu masih ada sampai hari ini. Saya nggak hafal, tadi malam saya lihat di negara mana, kota mana. Dan ada alasan penting untuk Roma membangun jalan itu untuk kepentingan banyak orang. Jalan. Saudara, terus ada yang komen di situ, maka itu kenapa Presiden Joko Widodo, presiden satu-satunya di Indonesia yang buat jalan tol. Selama 10 tahun Jokowi memerintah, Indonesia sudah punya 4.000 kilometer jalan tol. Dari Sumatera sampai ke beberapa daerah. Luar biasa. Yesus itu jalan. Amin. Yesus itu jalan. Yes. Injil tidak akan terhalang menurut ayat 3 Yesaya 40. Kalau jalannya lurus, gak belok-belok, jalannya terbuka, gampang dilewati. Amin. Amin. Ayat 4. Nah, ayat 4 Yesaya 40 ini literatur tertua. Ya, catat. Karena para ahli dunia sains, ilmu pengetahuan tidak akan jadi ilmu pengetahuan kalau tidak ada literatur, nggak ada tulisan. Ya, yang kuliah ilmu apa saja pasti tergantung buku. Betul?
Saudara mau kuliah di mana saja, yang meluluskan bukan dosenmu, bukan kampusmu, tapi buku yang dibaca oleh mahasiswa. Betul. Itu dia. Nah, itu tulisan. Inilah literatur tertua. Mengapa dunia membagi 4 hal tentang jiwa? Betul tidak? Loh ya, toh saya tanya kok. Iya. Iya. Biasanya lagi ngomong kok. Sorry, hilang kemana ini? Apa saja? Melankolis. Cepat aja sebut aja. Gak urut ini kita lihat. Melankolis, sanguin, pragmatis, kolerik. Ternyata literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia adalah Yesaya. Jadi di jurnal internasional nama Yesaya ini ada. Sampai hari ini Yesaya belum pernah diturunkan dari jurnal internasional. Seandainya ada orang Taiwan atau orang Indonesia sebagai arkeologis bongkar-bongkar di bawah gedung ini misalnya, ketemu situs zaman dulu, ternyata di bawah gedung kita ini ditemukan ada tulisan nenek moyangnya orang Taiwan berapa ribu tahun yang lalu sudah menulis 4 hal ini. Maka Yesaya turun, diganti oleh nama orang Taiwan. Ngerti tidak contoh ini? Bayangkan, Yesaya orang pertama yang diberitahu Tuhan, manusia dibagi dalam 4 kejiwaan. Oke, yang belajar ya, saya tuh sampai sekarang masih belum bisa tepat yang 3 itu yang mana. Setiap lembah harus ditutup. Kalau ini saya tahu, ini melankolis. Tahu tentang lembah? Orangnya bilang aku ini jelek, aku ini bodoh, aku anak yang gak diinginkan, aku pacaran 14 kali putus terus. Nah, kalau ya yang putus terus karena kamu salah milih. Ini untuk yang belum menikah, yang sudah lanjut gak boleh dengar. Yang belum menikah saya ajari, maaf ya. Antara yang cakep dan yang jelek, yang awet itu yang mana? Yang awet yang mana? Serius, udah jauh tersinggung. Menikah dapat yang jelek itu aman, gak ada perselingkuhan. Nanti yang ganggu, gak aman lagi. Oke, nomor 2, yang jelek itu gak perlu perawatan. Gak aman. Betul? Yang cantik, cakep, perawatannya mahal. Salah sabun, berubah dia sudah. Maka itu yang belum punya jodoh, ambil ngerti sendiri. Pakai sabun lah. Hebat ya. Nah, lihat ini. Jadi orang melankolis karena terlalu sadar, aku ini miskin, aku ini begini, aku ini begini. Papa bilang, tutup lembah itu. Amin. Artinya naikkan harga dirinya, sembuhkan jiwanya yang luka. Masih ingat kata bullying? Ya. Lihat bullying, ngeri sekali. Saudara, orang yang sadar dia itu mulia di hadapan Tuhan nggak bisa kena bully. Ya. Betul? Saya beri contoh. Lembaran mata uang TNT yang paling besar berapa? Saya tahu 1.000. Oh, sih nggak ada lebih besar lagi ya? Oh, ada 2.000. Oke, saya belum pernah lihat. Dengar. Kalau ada mata uang, ya 1.000, maaf, jatuh ke dalam kotoran anjing, nempel di sini, diambil nggak? Jujurnya Pak Kepala bilang tidak. Nanti contoh ini, walaupun dia nempel ke kotoran apa saja, nilainya turun? Tidak. Nah, ini dia rasa. Jadi orang yang bisa kena bully, dia lupa nilainya berapa. Ya. Betul ya? Betul. Jadi kalau orang itu sembuh
dengan masa lalu. Kalimat ini muncul waktu Jokowi dan Ahok jadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Masih ingat zaman itu? Muncul kalimat, mereka itu sudah selesai dengan dirinya sendiri. Iya, betul. Itu kalimat dalam ilmu jiwa. Orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, dia tidak pernah rasa kecewa, sakit hati, tersinggung, rendah diri, gak ada. Ya aku memang begini. Orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri gak akan jadi maling, gak akan jadi pencuri, karena dia berkata cukup. Yes. Orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, dia gak akan punya masalah dengan siapa saja, dan dia pun gak akan buat masalah. Amin. Ini kalimat betul. Dan itu terjadi kalau roh jiwa tubuh kita digelontor dengan abundant grace. Ada anugerah yang gak habis-habisnya dalam hidup ini. Orang yang melimpah dengan anugerah akan kelihatan gak pelit, gak hitung-hitungan, karena dia punya lebih. Oh, yang amin cuma dikit. Pelit semua. Ampuni Tuhan. Ya, jadi percaya kalau kita tahu ditebus oleh Tuhan Yesus, berarti nilai hidup kita seperti apa? Ya, seperti Yesus gitu loh. Aku jawab susah benar. Ya tahu nilainya tinggi enggak? Tinggi. Saudara lihat. Yang kedua, setiap gunung dan bukit diratakan. Nah ini yang hidupnya wah roller coaster kok. Sanguin ya, ramenya luar biasa orang Sanguin ini, nggak ada apa-apa ribut sendiri. Ya tuh itu orang Sanguin, aktif, ya. Oh ada yang marah, oh ya. Yang ketiga, tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Ini aman. Pragmatis ya. Tanah yang terakhir yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Apa yang terjadi kalau masalah kejiwaan kita disembuhkan? Lihat ayat 5. Kata pertama itu penting. Apa kata pertama? Maka. Itu menjelaskan apa yang terjadi kalau 4 macam kejiwaan manusia ini total pulih. Maka baca, kemuliaan Yahweh ini luar biasa akan dinyatakan, dan dampaknya seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Saudara, ini luar biasa. Iya. Maka itu abundant grace, anugerah berlimpah itu dampaknya besar. Semua sakit hati, kecewa, rasa ingin bunuh diri, rasa nggak berharga, semua yang kotor-kotor, yang jelek-jelek keluar dari hidupnya. Saudara bisa bayangkan ini yang terjadi di 2 Korintus 5:17. Barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Dari beberapa teman saya setelah diterapi dengan dokter terawan, mereka cerita, wih beda ini. Memang dampaknya luar biasa. Ini yang Papa kerjakan atas hidup kita, kelimpahan anugerah. Hidup ini pulih total. Ya, saya ulangi lagi, maka kemuliaan Yahweh akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Yahweh sendiri telah mengatakan. Amin. Dahsyat. Ini nggak hidup seperti ini. Yes, yes. Harus hidup yang seperti ini. Secara fisik orang itu pun akan jarang sekali sakit. Maaf, jangan tersinggung. Tuhan memang tidak pernah menjanjikan kita nggak bisa sakit, itu Superman. Tapi Tuhan nggak mau kalau kita sakit-sakitan. Tahu nggak bedanya? Betul. Ya tahu toh. Nah, tolong perhatikan. Siapa yang masih sering alami kelemahan fisik, sakit-sakitan, musim panas, kepala pusing, musim dingin, pilek, kapan sehatnya? Ya, kapan sehatnya orang kayak begini? Serba salah. Ayo Tuhan pulihkan. Amin. Ini luar biasa. Jadi hanya ada satu tanda, satu ciri
orang yang kelimpahan anugerah itu nggak gampang sakit hati, nggak gampang tersinggung, nggak gampang kecewa, tidak gampang tersakiti. Yeah. Karena dia sembuh, Amin. dia pulih dengan dirinya sendiri. Yes. Maka nggak ada kepahitan, Yeah. nggak akan mencemarkan banyak orang, membuat racun, nggak akan. Yeah. Amin. Saya punya 4 kata ini. 3. Disakiti, menyakiti, tersakiti. Mana yang betul, mana yang salah? Disakiti, menyakiti, tersakiti, cepetan. Ada yang Salah semua. Dalam istilah ilmu jiwa ada kata ini, kalimat ini. Hurt people, hurting others. Yeah. Orang yang sakit hatinya itu toksik. Dia akan cenderung nyakitin orang lain. ya. Dan orang seperti ini selalu cari teman yang sakit hati. Dia akan senang karena senasib. Lu benar, ini kejahatan. Dalam dunia psikologi ini ngerti. Ya. Maka itu ayo kita semua. Jadi kalau kita tidak sakit, maka kita nggak akan tersakiti dan nggak akan bisa disakiti dan pasti tidak akan menyakiti. Wow. Betul? Ini Ibrani 12 ayat 15. Yes. Nggak ada akar pahit karena kita nempel terus kepada sumbernya anugerah, Wow. yang artinya abolisi. Yes. Selalu sadar aku sudah dibebaskan. Amen. Nggak cuma diampuni, sudah dibebaskan. Tidak ada dosa lagi, nggak ada rasa bersalah lagi, sudah sembuh, sudah pulih. Apa yang terjadi dengan dunia kalau semua kita melakukan ini? Coba jawab, terjadi apa dengan dunia? Pemulihan. Bukan cuma pemulihan, kantor polisi jadi kafe, betul, gedung pengadilan jadi mall, penjara jadi hotel. Lu kok gak aman sih dari ngomong? Gak ada orang yang saya menyakiti, gak ada, sembuh semua. Yes. Ini yang dunia cari. Maka doa Yesus terjadi, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Wih, betapa indahnya dunia. Maka itu tema ini, kelimpahan anugerah, jangan dianggap enteng. Ini luar biasa. Coba noleh kiri kanan, noleh saja. Lihat wajahnya. Menyenangkan nggak kalau dilihat? Lu bener loh. Maaf ya saya ngomong ya, sejelek-jeleknya orang jelek, kalau hatinya bagus enak dilihat. Betul? Orang cantik, cakep, hatinya pahit, bebek kucing sakit. Setuju? Nah itu dia. Hati ini akan keluar tercermin lewat wajah kita. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Ayo kita menerima kelimpahan anugerah yang luar biasa. Haleluya.